Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kelompok 10 ingin mempresentasikan dengan tema tren masa depan ERP, EA, IoT, dan otomatisasi proses. Di sini kami bersembilan. Yang pertama ada saya sendiri, Nikmah Amalia, sebagai ketua kelompok tim. Yang kedua ada Kurnia Sandi, ketiga Fauzan Rahman, keempat Atik Lia Safitri, kelima Nur Hasan, keenam Ervan Mardiansyah, ketujuh Yuda Biantara, kedelapan Septi Puspitasari, dan yang kesembilan Eva Dalina. Baik, untuk yang materi yang pertama tentang ERP akan disampaikan oleh rekan kami. Kepada Mbak Septi dipersilahkan. ERP Enterprise Resource Planning, ERP terus berkembang mengikuti teknologi masa depan seperti EA, cloud dan otomatisasi akan merevolusi sistem ERP. ERP tidak hanya berfungsi sebagai sistem integrasi proses bisnis internal, tetapi juga berperan sebagai platform untuk integrasi teknologi baru seperti artificial intelligence, EA, Internet of Things, cloud, dan blockchain. AI adalah kemampuan sistem untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, memahami bahasa, dan mengambil keputusan. Dalam konteks ERP, AI meningkatkan efisiensi dengan otomatisasi proses dan prediksi cerdas. Baik, terima kasih. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Fauzan, silahkan. Oke, terima kasih. Penerapan AI dalam ERP. Automated Decision Making, AI membantu pengambilan keputusan berdasarkan data historis dan tren. Chatbot dan asisten virtual untuk meningkatkan layanan pelanggan. Predictive analisis prediktif dalam modul SCM dan Finance. Anomaly detection, deteksi otomatis terhadap tugas rutin. Next. Next slide-nya. Manfaat AI dalam ERP. Yang pertama adalah peningkatan akurasi prediksi, yang kedua adalah otomatisasi proses manual, dan yang ketiga adalah pengurangan biaya operasional. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mas Ervan, silahkan. Terima kasih, saya lanjutkan saja. Internet of Things atau IoT dalam ERP. IoT adalah jaringan perangkat sistem yang terhubung ke internet dan dapat saling bertukar data. Integritas IoT dengan ERP memungkinkan pemantauan dan pengendalian aset secara real time. Next slide. Mbak Septi. Penerapan IoT dalam ERP. Supply chain management atau pelacakan inventarisi dan logistik secara real time. Maintain predictive IoT sensor pada mesin untuk deteksi kegagalan dini. Manufaktur pintar atau smart manufacturing, integrasi sensor mesin ke ERP untuk otomatisasi lini produksi. Warehouse management, RFID dan sensor IoT untuk optimalisasi penyimpan. Integrate perangkat,
mesin, sensor, dan alat produksi terhubung langsung ke sistem ERP. Pemanfaatkan pemantauan real time, penyedia data waktu nyata untuk pengambilan keputusan. Next slide, dilanjutkan ke Mbak Eva. Oke. Baik, Manfaat Mbak Eva, silahkan. manfaat IoT dalam ERP. Transparansi rantai pasok, efisiensi operasional, lalu peningkatan waktu respons. Next. Blockchain dalam ERP. Blockchain adalah teknologi pencatatan digital terdistribusi yang aman dan tidak dapat diubah. Dalam ERP, blockchain meningkatkan keamanan dan transparansi transaksi bisnis. Selanjutnya, Atik ya. Ya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Ati, silahkan. Baik, untuk materi selanjutnya, penerapan blockchain dalam ERP, supply chain, transparansi, jejak asal-usul barang dari bahan mentah ke konsumen, smart contract, kontrak otomatis dalam modul, product man dan sales, data integrity dan security, audit trail yang tidak bisa diubah untuk akuntansi dan compliance, digital identity management, verifikasi identitas pengguna dan mitra bisnis. Next. Manfaat blockchain dalam ERP, yang pertama keamanan data yang tinggi, yang kedua transparansi transaksi, yang ketiga peningkatan kepercayaan antar pihak. Baik, selanjutnya Mas Kurnia Sandi, silahkan. Oke, yang selanjutnya di sini ada otomatisasi proses. Yang pertama itu ada robotic proses automatic, ruang tanpa campur tangan manusia. Kemudian berikutnya ada workflow automation. Itu menyederhanakan alur kerja dan proses persetujuan. Kemudian yang terakhir di sini ada kecepatan dan efisiensi. Itu mengurangi biaya dan kesalahan manusia. Boleh digeser untuk slide-nya. Kemudian selanjutnya di sini ada manfaat integrasi AI, IoT, dan otomatisasi. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan berbasis data, produktivitas meningkat, respon cepat terhadap perubahan pasar, dan pengurangan biaya operasional. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Yuda. Kemudian selanjutnya di sini ada tantangan dan solusi. Nah, untuk tantangannya sendiri yaitu keamanan data, biaya implementasi, dan resistensi perubahan. Kemudian untuk solusinya sendiri yaitu adanya pelatihan, migrasi bertahap, pemilihan vendor yang tepat. Selanjutnya Mas Yuda, silahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Nimah. Ini yang terakhir adalah kesimpulan. ERP masa depan akan didorong oleh AI, IoT, dan otomatis proses. Perusahaan harus beradaptasi untuk tetap kompetitif. Investasi teknologi ini adalah kunci sukses jangka panjang. Next, Mbak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan. Demikian presentasi dari kami kelompok 10. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas dan mohon dikoreksi Bu jika ada yang kurang tepat. Saya tutup presentasi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.